Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga antum dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi sujud. Ya, kemarin kita sudah membahas pada sujud syukur, kemudian sujud sahwi, dan terakhir hari ini kita akan membahas materi sujud tilawah. Ini apa sih sebenarnya sujud tilawah itu? Pernahkah antum melakukan sujud tilawah? Nah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Nah, lalu dasar hukum sujud tilawah. Di sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnah. Ada hadis Rasulullah dari Ali bin Umar an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu, rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Umar, ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi sebenarnya ayat-ayat sajadah ini adalah ayat-ayat yang intinya memerintahkan kita untuk bersujud kepada Allah, mengagungkan Allah. Maka kita disunahkan, memang tidak diwajibkan, disunahkan untuk melakukan sujud ketika kita mendengarkannya, sebagaimana ditengarkan di awal, mendengarkan bacaan ayat sajadah, atau mungkin ketika kita membaca, menghafal, dan lain sebagainya. Lalu sebab-sebab melakukan sujud tilawah. Nah, ini di awal sudah sama ya di pengertian sujud tilawah, karena sujud tilawah ini dilakukan pada saat membaca, mendengarkan, ataupun menambahkan ayat-ayat sajadah baik dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, sebenarnya tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu memiliki makna sajadah atau memerintahkan kita untuk bersujud, tapi hanya ada 15 ayat di dalam Al-Quran yang termasuk dalam ayat-ayat sajadah. Nah, ayat-ayat tersebut ada di dalam ayat berikut ini. Berikutnya, syarat sujud tilawah. Jadi syaratnya yang pertama, ketika kita melakukan sujud tilawah harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Nah, jadi kalau antum dalam kondisi berhadas ataupun dalam kondisi terkena najis, maka tidak disunahkan atau malah tidak boleh untuk melakukan sujud tilawah walaupun kita mendengarkan ayat-ayat sajadah. Kemudian syarat yang kedua adalah kita menghadap kiblat. Ya, sudah benar nih, mungkin kita sudah suci dari hadas dan najis, kita mendengarkan ayat-ayat sajadah, maka kita arahkan hadapan kita ke kiblat. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Nah, ini nggak boleh ya pas sujud kemudian pas benar mendengarkan sujud tilawah antum nggak menutup aurat ya, maka ya harus tutup dulu auratnya baru melakukan sujud.
seperti itu. Nah, jadi ketika kita melakukan sujud tilawah memang harus 3 syarat ini kita penuhi ya, tidak boleh tidak. Kemudian rukun sujud tilawah. Nah, yang pertama kita niat sebentar sebelum rukun ini ya, sujud tilawah ini adalah sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Jadi kalau di dalam sholat berbeda lagi. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam rukun sujud tilawah adalah berniat. Kemudian kita lakukan takbiratul ihram. Ketiga, kita melakukan sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. Ya, di habis takbiratul ihram langsung kita sujud, tidak pakai al-fatihah dan sebagainya. Nah, sujudnya ya pakai bacaan tersendiri. Kemudian yang keempat, kita duduk setelah sujud dengan tumaninah, dengan tenang sebentar tanpa membaca tasyahud, kemudian dilanjutkan dengan salam. Nah, sangat mudah rukun dari sujud tilawah ini. Jadi kelima rukun ini wajib kita lakukan sehingga sujud tilawah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah. Jadi kalau satu pun tidak kita tunaikan, maka menyebabkan sujud tilawah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Nah, ini berikut adalah doa ketika sujud tilawah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Yang artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Jadi doa ini dibaca ketika sujud tilawah 1 kali. Selanjutnya, tata cara melakukan atau melaksanakan sujud tilawah di luar sholat. Jadi kalau kita tadi sudah mengetahui rukunnya, itu mirip dengan tata cara pelaksanaannya. Nah, yang pertama tadi kita berniat ya, berdiri, kemudian menghadap kiblat, berdiri melakukan sujud tilawah, lalu melakukan takbiratul ihram. Setelah itu kita langsung sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah 1 kali. Dilanjutkan dengan duduk sebentar dengan tumakninah, sejenak dengan tenang, lalu dilanjutkan dengan salam. Nah, ini ya yang di luar sholat, ingat di luar sholat, jadi nggak pakai al-fatihah dan sebagainya. Kemudian tata cara melakukan atau melaksanakan sujud tilawah di dalam sholat. Nah, tadi ketika antum ya sholat membaca ayat-ayat sajadah, ketika membaca surat-surat ini setelah surat al-fatihah, baca surat-surat yang salah satunya mengandung ayat sajadah, atau mungkin ketika antum dalam kondisi sholat jamaah, kemudian imam membaca salah satu ayat sajadah, maka langsung saja kita melakukan sujud tilawah 1 kali dan dengan doa sujud tilawah 1 kali. Setelah itu, kalau di luar sholat maka langsung duduk. Nah, kalau di sujud tilawah dalam sholat maka tidak langsung duduk dan dilanjutkan salam, tetapi antum berdiri lagi ya, melanjutkan sholat. Nah, kalau tadi mungkin bacaan surat yang dibaca belum selesai, maka berdiri lagi melanjutkan bacaan ayatnya, dilanjutkan ruku dan seperti biasa sholat, seperti sambil salam. Ini adalah tata cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat. Nah, selanjutnya adalah hikmah dari sujud tilawah yang bukan sujud sahwi. Yang pertama adalah dijauhkan dari godaan setan.
Ya pasti ya, kalau kita sujud itu kita akan mengagungkan Allah, kita mendekat kepada Allah. Jadi siapapun yang mendekat kepada Allah, maka Allah pun akan mendekat kepada kita, sehingga setan akan ketakutan jauh dari kita. Yang kedua adalah kita bisa lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, karena kita paham bahwasanya ayat tersebut adalah ayat sajadah. Nah, maka di sini kita paham, kalau kita tahu bahwasanya itu ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sama dengan poin pertama tadi, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka otomatis para setan akan menjauh dari kita. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memahami dari dua pertemuan sebelumnya itu kita membahas sujud syukur, kemudian pada pertemuan kemarin pekan lalu kita membahas sujud syahwi, kemudian pada pekan ini kita membahas sujud tilawah. Nah, maka dari itu ada tugas nih. Jadi yang pertama tugas antum adalah menghafalkan doa atau bacaan dari sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah, di mana antum menghafalkan tidak hanya sekedar hafal, tapi antum kirimkan hafalan antum pada link form yang sudah disediakan di Classroom. Kemudian yang kedua, antum mengerjakan soal pada slide selanjutnya. Jadi ada beberapa soal yang harus antum jawab, dan jawaban antum bisa dikirimkan melalui link Google Form yang sudah disediakan di Classroom. Nah, berikut soalnya. Nah, baik. Selamat mengerjakan. Semoga lancar. Semoga bermanfaat bagi kita semua materi dari pembahasan materi sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah ini yang bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.